Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ya, ketemu lagi sama Purista. Hari ini Purista akan menjelaskan materi bab 2 mengenai kebijakan pengelolaan keuangan. Kompetensi dasarnya adalah memahami kebijakan pengelolaan keuangan dan melakukan pengelompokan kebijakan pengelolaan keuangan. Oke, poin pertama yang akan kita bahas adalah pengelolaan keuangan dalam perusahaan. Pengertian kebijakan pengelolaan keuangan. Apa itu kebijakan? Kebijakan merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah. Sedangkan pengelolaan keuangan adalah salah satu langkah penting dalam suatu perusahaan untuk dapat memperkirakan berapa besar anggaran yang dibutuhkan dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau direncanakan. Dari dua pengertian tersebut, maka kita ambil garis besarnya bahwa kebijakan pengelolaan keuangan dalam perusahaan merupakan suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pelaku atau kelompok dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam perusahaan atau instansi. Kemudian, apa itu tujuan kebijakan pengelolaan keuangan? Tujuannya ada beberapa. Yang pertama adalah memenuhi target yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga target perencanaan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Kemudian, mengefektifkan semua bentuk kegiatan keuangan yang terdapat dalam perusahaan, menjadikan lingkungan kerja yang sehat, mengurangi adanya penggunaan anggaran dalam instansi yang tidak perlu, sehingga dapat menghindari adanya pemborosan keuangan dalam perusahaan, dan menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan. Jadi adanya kebijakan pengelolaan keuangan itu diharapkan keuangan di dalam perusahaan dapat berjalan efektif efisien dan menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan dalam perusahaan mengenai keuangan itu apa? Ya, berkaitan dengan korupsi. Selanjutnya adalah karakteristik kebijakan pengelolaan keuangan. Ciri-ciri pengelolaan keuangan yang baik adalah 1. Kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan instansi atau perusahaan. 2. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut harus transparan, harus terbuka, ya. Jangan ditutup-tutupi laporannya. Kemudian yang ketiga, kebijakan pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memecahkan masalah dan memberi solusi atas terjadinya permasalahan dalam suatu instansi. Kemudian yang keempat, kebijakan pengelolaan keuangan tersebut harus dapat diterima oleh semua elemen dalam instansi atau perusahaan. Selanjutnya macam-macam pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah mencari dana, kedua menggunakan dana, yang ketiga adalah mengelola aset. Mencari dana. Mencari dana adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana. Sumber dana dapat berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Jadi bisa dari modal perusahaan itu sendiri ataupun dari pinjaman. Kemudian, menggunakan dana. Menggunakan dana perusahaan adalah kegiatan dalam menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset atau harta kekayaan perusahaan. Jadi, ketika perusahaan tersebut sudah memperoleh dana, maka dana itu dikelola. Untuk apa? Untuk membayar kewajiban, misalkan ada utang atau pembayaran-pembayaran yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian sisanya bisa untuk apa? Sisanya untuk mengelola aset, bisa untuk membeli aset-aset yang baru, sehingga perusahaan tidak hanya mempunyai harta yang sudah dimiliki, tetapi dalam waktu yang akan datang, perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan yang lebih lagi dari aset yang baru dibeli. Kemudian, asetnya itu ada apa saja, misalkan ya gedung, tanah, ataupun bisa juga dengan
membuat usaha baru seperti itu. Kemudian mengelola aset. Mengelola aset adalah aktivitas yang dilakukan setelah dana diperoleh dan diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset. Ya. Kemudian, langkah-langkah dalam perencanaan keuangan yang pertama adalah penetapan tujuan perencanaan keuangan perusahaan secara tepat. Kemudian yang kedua, perencanaan keuangan sebagai motivator dan berusaha mengkomunikasikannya dengan pihak terkait. Jadi dengan adanya rencana keuangan itu diharapkan perusahaan bersemangat untuk mengelola keuangan dengan baik. Kemudian adanya kepastian bahwa proses perencanaan diikuti oleh pengendalian dan selalu mengkomunikasikannya oleh pihak terkait. Jadi adanya perencanaan keuangan itu tidak cuma menjadi rencana, tetapi juga harus adanya pengendalian. Pengendalian ini ketika ada pengeluaran dan pemasukan, itu harus dikontrol oleh pimpinan ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, adanya pengevaluasian strategi-strategi keuangan alternatif, adanya pengumpulan penetapan target efisiensi baik jangka pendek maupun jangka panjang, adanya pengembangan sebuah perencanaan dengan membandingkan terhadap prestasi standar yang sudah ada, adanya pemeriksaan kebenaran perencanaan keuangan secara menyeluruh, perlu peninjauan kembali perencanaan keuangan serta merevisinya sehingga lahir kombinasi yang tepat. Jadi perencanaan keuangan yang sudah dijalankan itu nantinya harus ditinjau kembali apakah sudah efektif atau perlu direvisi agar lebih efektif dan efisien lagi dalam aplikasinya. Selanjutnya adalah manfaat kebijakan pengelolaan keuangan. Manfaat yang pertama, kebijakan tersebut merupakan gambaran dari kebijakan satu periode dalam suatu instansi. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada semua pihak yang berkepentingan, menjadi pertimbangan untuk menggali berbagai bentuk potensi keuangan dalam perusahaan, dapat memberikan manfaat yang baik, dan membuat suatu instansi menjadi berkembang dan menghasilkan keuntungan dalam perusahaan. Kemudian, ada aspek-aspek pengelolaan keuangan. Ada 7. Maaf, ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi. Ini berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan semua pendapatan lainnya, serta pengeluaran di dalam negeri dan masalah yang berkaitan dengan perekonomian sebuah negara. Kemudian kebijakan utang meliputi hubungan di antara keseluruhan pengeluaran pemerintah dan penghasil pemerintah pada waktu ini dan berurusan dengan persoalan kapan, bagaimana, sampai seberapa jauh pemerintah harus membuat dan membayar kembali utang. Kemudian kebijakan penghasilan merupakan pertimbangan besar kecilnya berbagai sumber penghasilan dan persoalan pajak yang harus dikenakan. Kemudian kebijakan pengeluaran itu menentukan besarnya pengeluaran pemerintah yang bermacam-macam. Kebijakan pelaksanaan berkaitan dengan hubungan antara biaya dan hasil kegiatan dan penyelidikan mengenai seberapa jauh organisasi dan tindakan berdaya guna untuk mencapai tujuannya. Serta yang terakhir adalah kebijakan akuntan atau pembukuan, yaitu menyangkut hubungan antara rencana dan tindakan. Selanjutnya adalah pola kegiatan pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah pembukuan anggaran belanja atau budgeting, kemudian pembukuan atau accounting, pemeriksaan keuangan auditing, dan pembelian dan persediaan. Demikian materi untuk kebijakan pengelolaan keuangan. Sudah dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan langsung ke Bu Rista, bisa japri via WA, via Teams, maupun via komen di YouTube. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu.
Tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.